Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar pembelajaran IPA hari ini. Kemarin anak-anak telah belajar mengenai faktor-faktor penyebab pemanasan global. Nah, kali ini kita memasuki materi mengenai dampak pemanasan global. Anak-anak masih ingat ya apa itu pemanasan global? Yaitu pemanasan suhu bumi yang disebabkan oleh gas-gas efek rumah kaca. Nah, apa sih akibatnya kalau suhu bumi itu meningkat? Ada beberapa dampak atau akibatnya. Yang pertama, iklim tidak stabil. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim. Misalnya terjadi perubahan pola curah hujan. Perubahan pola curah hujan dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir atau kekeringan di suatu daerah, seperti yang terjadi di negara kita. Datangnya musim hujan dan musim kemarau tidak dapat diprediksi lagi. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Nah, kalau dampak yang ini kalian juga pasti sudah sering dengar ya. Ada berita mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu global selama berabad-abad telah mencairkan sejumlah besar es yang melapisi sebagian besar Antartika. Akibatnya permukaan air di laut di seluruh dunia mengalami kenaikan. Bisa kalian lihat ya, contohnya pada gambar ini, pada sebelum dan sesudahnya. Jadi yang putih-putih ini tuh lapisan esnya. Setelah pemanasan global, maka lapisan esnya ini semakin menipis. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatnya kasus gelombang panas. Silakan saksikan video berikut untuk melihat salah satu contoh gelombang panas yang terjadi di negara India. Ya, kita beralih ke mancanegara pemirsa. Gelombang panas di India diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Di beberapa daerah bahkan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Lalu apakah di Indonesia bisa mengalami fenomena alam yang serupa? Berikut informasinya. Dunia tengah dikejutkan dengan fenomena gelombang panas yang melanda India. Cuaca ekstrim ini dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.100 orang di wilayah Andhra Pradesh dan Telangana. Badan Meteorologi India mencatat, suhu udara sejak 26 Mei 2015 mencapai 48 derajat Celcius. Bahkan di malam hari pun dilaporkan suhu udara tetap panas. Lantas apakah cuaca tersebut juga akan terjadi di Indonesia? Dan ternyata gelombang panas yang terjadi di India kemungkinan kecil bisa terjadi di Indonesia. Ini dikarenakan tidak adanya indikator dinamika atmosfer yang bisa memicu terjadinya aliran udara panas tersebut di Indonesia. Menurut penjelasan BMKG, gelombang pada dasarnya adalah pola musim panas yang meluas atau extended summer. Kondisi seperti ini diindikasikan dengan suhu udara sekitar 5 derajat Celcius di atas rata-rata suhu maksimumnya. Ketika aliran udara panas ini melewati permukaan daratan yang luas, maka terjadi interaksi yang pada akhirnya memperkuat aliran udara panas. Hal inilah yang kini menimpa India. Dari analisa BMKG, gelombang udara panas ini diperkirakan masih akan terjadi dalam 5 hari ke depan di sekitar wilayah utara dan timur laut India. Bagi warga Indonesia yang sedang berada di sana, dihimbau agar mewaspadai fenomena alam ini. Meski Indonesia tidak dilalui aliran gelombang panas, masyarakat Indonesia tetap dihimbau untuk selalu waspada dengan gelombang panas ini. Seperti itu ya gelombang panas. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi di Indonesia. Selanjutnya, gangguan kehidupan di laut. Adanya pemanasan global mengakibatkan suhu permukaan air laut menjadi lebih hangat sehingga meningkatkan tekanan bagi ekosistem laut. Misalnya terumbu karang menjadi berwarna putih. Suhu air yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan yang disebut pemutihan karang. Pada proses ini, karang-karang melepaskan ganggang yang memberikan warna dan makanan pada karang sehingga karang menjadi putih dan mati. Peningkatan suhu air juga mempermudah penyebaran penyakit-penyakit yang sangat mempengaruhi kehidupan di dalam laut. Nah, yang terakhir adalah gangguan ekologis.
Hewan dan tumbuhan sulit menghindari dari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Saat suhu bumi meningkat, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Nah, akan tetapi pada aktivitas ini, terkadang migrasi hewan atau tumbuhan itu tidak berhasil. Jadi mereka bisa mengalami kematian dalam proses migrasinya tersebut dan lama-kelamaan bisa musnah. Oke, itu tadi beberapa dampak pemanasan global yang sampai saat ini masih terjadi di bumi kita. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut ataupun mencegahnya, maka kita harus melakukan beberapa usaha pencegahan pemanasan global tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran IPA hari ini. Semoga anak-anak paham. Jika ada yang belum dipahami boleh bertanya di grup. Jika sudah paham silahkan kerjakan tugas yang ibu beri. Tulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi, kemudian kirim ke WA ibu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.